Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca tasyahud. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ahlil dzikr min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu Pasolatan Masjidul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih berkenan mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Di antaranya memberikan kesempatan untuk sholat maghrib berjamaah di masjid, dan insya Allah menjelang sholat isya kita isi dengan thalabul ilmi. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, nikmat Allah itu banyak. Di antaranya adalah kita sebagai mukmin. Dalam Quran surat Yunus itu disebutkan bahwa tidaklah seseorang itu beriman, percaya kepada Allah, kecuali biiznillah, atas izinnya Allah. Jadi dari sekian banyak orang manusia yang ada di dunia ini, lalu orang itu muslim, orang itu beriman, itu semata-mata biiznillah. Quran surat Yunus ayat 100, nanti bisa diperiksa masing-masing. Hadirin rahimakumullah, ini pertemuan ke-179 hari Selasa tanggal 6 bulan Februari tahun 2024. Malam hari ini kita akan ngaji bareng-bareng dari kitab Takrib. Jadi selevel lebih tinggi dibanding Safiatun Najah terkait dengan fikih, baik fikih pasolatan, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini mestinya di dasar, memang iya dasar, tetapi kita kaji ulang inti untuk mengingatkan kita semua tentang apa-apa saja yang membatalkan sholat. Ini saya merujuk dari kitab Takrib karangan Abu Suja yang hidupnya itu sekitar 433 Hijriah sampai 593 Hijriah. Berarti sekitar 60 tahun usianya. Meninggal pada usia 60 tahun. Ini sudah 1000 tahun yang lalu ya. 2000-an tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Berarti berapa abad? 10 abad ya. 10 abad yang lalu ditulis ini kitab, tetapi sampai sekarang masih juga dipakai.
Artinya apa? Ini menjadi amal jariyah dari Abu Suja ini. Nah, itulah keistimewaan orang-orang dahulu, ulama-ulama terdahulu menulis kitab. Orang yang sudah lama wafat tapi tulisannya masih ada sampai saat ini. Dan pada zaman dulu itu kan tidak tahu keadaan sekarang, tetapi ternyata masih relevan dengan sekarang. Nah, kitab fikih kalau masih ada, nanti ada masalah-masalah terkait dengan fikih-fikih yang sekarang itu bisa dimaklumi, tapi bisa merujuk kepada fikih di awal-awal. Ini kita bahas tentang pembatal sholat. Faslun, walladzi yubtilus sholah ahada asyara syai'an. Adapun perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Ada 11, ini menurut Abu Suja. Yang pertama, al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Yang kedua, wal amalul katsir, banyak bergerak. Yang ketiga, wal hadas, berhadas. Yang keempat, wahudusun najasah, terkena najis. Yang kelima, wankishaful aurat, terbukanya aurat. Yang keenam, wataghyirun niyah, adanya perubahan niat. Yang ketujuh, wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, wal aklu, makan. 9, wasyarbu, minum. Wal qahqahah, yang ke-10, terbahak-bahak, qahqahah, tertawa. Dan yang 11, warriddah, yaitu murtad atau keluar dari Islam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-kalamul amdu, yaitu bicara secara sengaja selain bacaan sholat. Karena dalam sholat itu bacaannya sudah ditentukan, tidak bisa diubah, tidak bisa bahasa Arab, tetap harus menggunakan bahasa Arab. Bacaan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, itu harus dibaca Allahu Akbar, tidak bisa diubah dengan bahasa ibu, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, bahasa Padang misalnya Allahu Akbar diganti Allahu nan gadang, nggak bisa. Jadi itu termasuk al-kalamul abdu, yaitu berbicara dengan yang sengaja, yang bukan bacaannya. Tapi dalam kitab takrib ini, dalam beberapa syarahnya disebutkan al-kalamul abdu itu kaitannya dengan ada orang pada waktu zaman Nabi ini sholat, lalu apa? Ketika sholat mereka ini berbicara, obrol-obrolan masalah perihal kehidupan mereka, sampai ada ayat yang hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Itu adalah salah satu alasan asbabun nuzul bahwa dulu itu orang-orang sedang sholat masih berbicara. Saya bacakan hadisnya. Kunna natakallam fi sholah yukallimu ahaduhuna akhahu fi hajati hatta nazalat hadhil ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut. Jadi kami itu berbicara ketika sholat. Salah satu dari kami itu berbicara akhahu bersama saudaranya fi hajatin, dalam suatu urusan. Sehingga apa? Hatta nazalat hadil ayah, sehingga turun ayat ini. Peliharalah sholat-sholat dan sholat wusta, dan berdirilah kalian dengan husu. Wa qumu lillahi qanitin. Lalu apa? Fa umirna bisukut,
lalu kami diperintahkan untuk diam. Jadi kalau Bapak Ibu bicara itu batal sholatnya. Kayak saya kira kalau sudah dewasa nggak mungkin ya. Tapi kalau anak-anak itu mesti ada. Tadi aja beberapa mungkin ada yang obrol-obrolan. Coba kalau Bapak Ibu, yang Bapak terutama, kadang-kadang di shop terakhir bersama anak-anak itu ada obrol-obrolan. Meskipun saya di sini, ya ini samping kiri anak kecil, samping kanan anak kecil, itu obrol-obrolan lewat belakang saya. Begitu ruku itu omong-omongan, ini namanya anak kecil. Itu padahal sudah menjadikan batal untuk sholatnya. Jadi, alhamdulillah, berbicara yang sengaja bukan bacaan atau ucapan sholat itu termasuk membatalkan sholat. Hati-hati ya. Lalu ada lagi hadis, inna hadhi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya sholat itu la yasluhu fiha syai'un, tidak ada sedikit pun yang membolehkan kelayakan min kalamin nas, dari ucapan manusia. Innama, sesungguhnya sholat itu, wa tasbih, di dalam sholat ada tasbih, wa takbir, ada takbir, wa qiraatul Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Ini yang menegaskan bahwa dalam sholat kita tidak boleh berbicara asal, berbicara yang sengaja bukan bacaan sholat. Maka apa? Itu bisa batal sholat. Yubtilus sholat, dibatalkan sholat itu karena ada berbicara ketika sholat. Ini dasar ya, bapak-bapak saya yakin sudah mantap ilmu ini, nggak mungkin ada yang berbicara ketika sholat. Lalu permasalahannya, bagaimana apabila sedang sholat lalu ada yang mengucapkan salam? Ini misalnya sedang sholat lalu ada yang assalamualaikum, apakah harus dijawab atau tidak? Tidak ada kalau dalam hadis disebutkan ketika Nabi itu didatangi oleh para sahabat, kemudian sahabat ini mengucapkan salam assalamualaikum, lalu Nabi Muhammad itu tidak berbicara, hanya melakukan isyarat dengan kepalanya. Di ketika assalamualaikum, artinya tidak ada lisan ucapan waalaikumsalam, nggak bisa ya, nyapa dulu, tidak. Dan bapak-bapak yang sekiranya melihat orang itu sedang sholat, tidak usah diajak salam, tidak usah mengucapkan assalamualaikum, wong jelas-jelas itu sedang sholat. Karena apa? Itu kan nggak bakal dijawab karena orangnya sedang sholat. Meskipun jawab salam itu wajib ya, tapi kalau posisi sholat tidak bisa. Kalau mengeraskan suara takbirnya, nah itu isyarat. Jadi bagaimana kalau misalnya ini pas di dalam rumah ada tamu, apakah lewat bel atau lewat assalamualaikum, maka apa? Kita bisa mengeraskan bacaan takbirnya, bukan bacaan sholatnya, takbirnya saja. Allahu Akbar. Oh berarti sampai kedengar, oh berarti sedang sholat. Tapi kalau ada yang tamunya nggak paham kan malah ngebel lagi, oh berarti ada orangnya, orang kerungu mau piye, tet. Jadi kalau pas lagi sholat, seandainya ada yang bertamu gitu ya, sedang sholat, maka bacaan takbirnya dikeraskan. Maksudnya dikeraskan itu untuk memberitahu kalau tuan rumahnya sedang sholat. Jadi yang tamunya itu nunggu sebentar, setidaknya sampai selesai sholat. Itu ya yang pertama. Jadi al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, wal amalu kasir, berbuat yang banyak, bergerak, maksudnya bergerak yang banyak. Itu apa? Gerakan-gerakan di luar gerakan sholat fi'liyahnya sholat, rukun fi'liyah sholat. Jadi gerakan-gerakan sholat itu kan sudah pasti, dari mulai takbir, kemudian ada sedekap begini, kemudian ada ruku, ada i'tidal,
ada sujud dan lain-lain sampai selesai, itu melakukan gerakan-gerakan yang lain. Apakah gerakan melambai tangan, apakah bertolak pinggang begini, itu adalah termasuk wal amalul kasir, yaitu bergerak yang berlebihan. Kalau lagi pas gatal kan G. nyamuk itu kan sampai G. Nah, itu kan dulu waktu kecil saya disampaikan, kalau bisa pun seandainya gatel, garuk-garuk, yang penting jangan lebih dari 3 kali. Nah, itu sebenarnya itu saya tidak punya dasar itu ya. Kalau memang bisa digerakkan di obah-obah gini ya gitu. Tapi kalau misalnya memang gatel banget, ya ditekan bukan digeser ya. Begini. Kalau misalkan itu nyamuk, tek, jangan sampai ada keluar darahnya, dilepas. Jadi bukan gini. Malah lama banget. Gini-gini ya. Jadi ditekan aja, ditekan, jadi tidak banyak bergerak. Nah, adapun gerak-gerakan di luar gerakan sholat yang dibolehkan dulu pernah disampaikan ya. Saya lupa itu pertemuan keberapa. Yang pertama, menggendong bayi. Sedang sholat menggendong bayi. Ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ketika mau ruku itu diletakkan dulu, didudukan, kemudian ketika mau sujud mengangkat itu dia gendong. Setelah ruku digendong lagi. Itu bayi yang anak kecil ya. Jadi menggendong bayi atau menggendong anak kecil, yang anak kecilnya yang masih wajar ya. Kalau kayak Rabib kan udah gede banget itu nggak digendong ya. Malah Pak nanti pada malah ke repotan ya. Yang masih kecil, jadi masih dibolehkan menggendong bayi. Ini menunjukkan bahwa sedang sholat pun tetap ada humanisnya, ada jiwa kemanusiaan. Seperti kemarin tanyakan siapa itu, bagaimana Pak Istadi ya, yang bagaimana kalau ada imam kemudian ada anak kecil nangis, maka bacaannya dihentikan, maksudnya itu selesaikan terus berhenti, jangan sampai selesai suratnya misalnya. Kenapa? Itu kasihan si anak kecil itu nangis, siapa tahu pengen apa gitu dengan orang tuanya atau ibunya. Tapi jangan disetting, bawa bayi nanti pas kira-kira PAUD imamnya kok nangis nanti cepat bacaannya. Ya jangan ya. Jadi menggendong bayi. Yang kedua itu gerakan mencegah orang lain lewat di depan tempat sholat kita dengan tangan. Jadi dengan gerakan begini itu maksudnya tidak boleh lewat bagi orang yang mau lewat di depan kita. Itu boleh gerakan itu, meskipun itu kan bukan gerakan sholat, tetapi yang dibolehkan karena menghalangi orang lain supaya tidak melewati tempat sholat kita. 1 kali nggak mau juga, 2 kali, 3 kali. Itu sampai dalam hadisnya dituliskan itu hendaklah kamu bunuh. Loh kenapa? Karena dia itu setan. Ini jangan ditafsirkan saklek ya. Terus ada anak kecil 1 diginiin, 2 nggak mau juga, 3 waduh patah ini jeger gitu. Nah itu kan termasuk setan. Maka hendaklah bunuh. Maksudnya itu berarti si orang itu ngeyel ya. Kalau anak kecil beda lagi. Kalau anak kecil ya, anak kecil malah seneng kan, malah dikerjain sama anak kecil. Malah buat mainan. Tapi kalau orang sudah dewasa ini diginiin kan maksudnya berarti stop. Forbidden ya, nggak boleh lewat. Atau malah lewat bawah ya. Ya. Kayak gitu mungkin kalau kecuali kebelet pipis mungkin ya, saking kebelet pipisnya mau gimana lagi nih, terobos aja. Itu darurat ya. Mencegah orang yang mau lewat di depan kita, di tempat sholat kita loh ya. Kalau di tempat orang lain ya terserah. Jadi batasannya tempat sujud kita. Kalau di atas lebih dari tempat sujud ya nggak usah. Dadak ngeneng-ngeneng nggak usah ya. Anak-anak malah kayak ngajak salaman gitu. Oh iya, malah bagus ya. Jadi kita gini malah sama anak kecilnya itu di salaman gitu ya. Ya bisa jadi. Waktu itu ada terjadi. Iya. Waktu itu kan padahal itu kan belum lama masuk sini. Itu dia tuh lewat khusus itu pabrik itu gini bisa salam itu. Ya
berarti bener. Betul kan baru berapa kali gitu loh maksudnya. Nggih. Nggak ngerti. Nggih. Oh, berarti. Nggih. Malam salah ya. Ya, berarti memang kejadian Pak ya. Ada salaman. Itu udah dewasa padahal ya. Nggih. Ya perlunya ngaji begini Bu, Bapak Ibu ya. Sepele tapi kan kalau tidak tahu malah jadi lelucon ini ya. Jadi ketika orang mau lewat depan sholat kita, maka kita cegah, itu termasuk gerakan yang bukan membatalkan sholat. Kalau tangan kiri apa ya gini. Oke. Mungkin paling nyaman kan tangan kanan, karena ini kan tangan kanan di sini. Kalau tangan kiri kan agak repot. Tangan kanan kan gini. Tangan kiri ya jangan salaman. Oke. Atau tegaknya dengan kepala gitu kan. Oh, malah ngancam. Oke. Jadi pokoknya ini ambil hikmahnya saja bagi kita kalau mau mencegah maka dengan tangan kanan ya sewajarnya saja. Kalau misalnya 3 kali kok masih ngeyel, udah biarin aja deh. Enggak usah anggap dia itu setan. Kita doain aja nanti setelah sholat, ya Allah mudah-mudahan itu orang mendapatkan hidayah gitu aja ya. Karena orang belum tahu itu nggak kena hukum ya. Orang anak kecil bangun tidur ya, orang gila itu ya nggak bisa dikenai sanksi. Kemudian yang ketiga itu membunuh hewan. Kalajengking atau apa kelabang pas lagi sholat ada kelabang maka diinjek semaksimal mungkin atau pakai tangan supaya itu hewannya mati. Bukan hewan yang lain loh ya, misalnya kambing itu nggak, maksudnya hewan-hewan yang pas kita sholat. Tapi kalau hewannya yang tapi di kita kan nggak mungkin juga ya, ada kambing lewat kan nggak mungkin terus dibunuh kan nggak. Ini maksudnya kalau di masjid atau di musola kan bisa jadi itu namanya kelabang kecil atau semut merah yang membahayakan itu bisa ditekan dengan kaki terus atau dengan sajadah dibunuh ya. Jadi dibolehkan, itu gerakan yang dibolehkan. Tidak kalau pas lagi sholat ada tikus lewat biarkan lewat ya. Ini maksudnya kalau dia itu si hewannya ada di area tempat sholat kita, ya mengganggu tempat sujud, atau ada ular misalnya, ada ular. Kalau di masjid relatif aman, siapa tahu ya di tempat-tempat lain, di musola pinggir jalan atau di sawah misalnya ya, pas lagi sholat di gubuk di sawah itu ada ular atau ada kalajengking itu dimatikan. Itu jadi terpaksa batalkan karena ada kamu food kan gitu. Oh iya. Di opsi jenengan. Bagaimana kalau ada kecoa pas di depan kita itu? Kecoa itu tidak begitu membahayakan tapi jorok ya. Maksudnya kita itu digigit kecoa itu nggak begitu kan? Kan jarang-jarang gigit. Ya cuman kita ya risih jorok itu. Rumah itu kalau ada cecak kemudian ada kecoa berarti itu menunjukkan rumahnya kurang bersih. Ya di tempat saya itu di luar itu depan itu mesti banyak cecaknya itu. Berarti kotor ya. Ada cecaknya. Jadi untuk membunuh hewan, gerakan membunuh hewan itu dibolehkan selama meskipun di luar gerakan sholat. Lalu yang keempat, membersihkan tempat sujud. Barangkali tempat sujud itu ada debunya, ada yang bisa membuat gak nyaman, dibersihkan dulu itu nggak apa-apa. Sebelum sujud gini, kemudian gini, itu boleh. Tapi jangan sampai mengganggu, dibersihkan ke tetangganya malah kotor. Jadi hanya cukup jidat dengan hidung. Sekiranya itu ada, ini kotor ini debunya, tanahnya itu atau ininya ada bekas rayap itu ini loh yang kecil-kecil itu yang kayak telur itu loh, dari kayu itu. Nah, ya itu pokoknya itu. Misalnya itu kan kalau bersihkan nempel, dibersihin dulu. Itu boleh. Jadi gerakan meskipun bukan gerakan sholat. Oke. Berikutnya yang ketiga, termasuk membatalkan sholat adalah berhadas. Nah, ini berhadas itu jelas. Berhadas itu berarti hadas kecil dan hadas besar. Yaitu apa diantaranya keluar angin, kentut ya. Mau kentutnya besar bersuara ataupun kecil tetap batal Bu ya. Enggak, cuma sedikit tetap batal Bu ya. Mau kentutnya berangin atau gimana tetap batal.
atau BAB ya, pipis. Pokoknya keluar dari 2 lubang itu pas sedang sholat, maka batal. Lalu yang keempat, ini banyak ini kejadian. Ada orang yang ketika bersin itu, mohon maaf ya, langsung keluar ada yang cerit itu itu. Ada nggak di sini? Jadi ada kejadian misalnya, ini juga ngaji ini. Jadi ada orang yang kalau bersin, hacim gitu, dia tuh ada yang keluar. Apakah itu dari nya itu ada yang kecil meskipun kecil ataupun ada air kencing itu ada yang netes itu karena tekanan itu. Maka apa itu? Itu juga harus dihentikan ya. Maksudnya batal, kemudian wudu dulu. Bersihkan dulu, kemudian cebok ya. Lalu ambil wudu lagi, kemudian sholat lagi. Kalau di sini tidak ada, mudah-mudahan aman ya. Ini kalau ngaji fikih ada sampai segitunya Bu, Bapak Ibu. Jadi ada yang bersin itu sampai apa keluar, kalau ingus iya ini kayak apa ceprit itu loh. Jadi gitu dikit. Bersin keras sekali tuh. Yang rambutnya itu kan keras sekali kalau bersin. Yang Pak Karno. Pak Karno itu sing gorene si jogi lho. Yang rambutnya merah itu. Oh nggih. Kalau bersin kan keras sekali. Nggih. Nah, kalau bersin itu tidak termasuk ini ya, tidak termasuk membatalkan sholat, cuma mengganggu kenyamanan yang lain. Ya kalau apalagi bersihnya berkali-kali, batuknya berkali-kali. Jadi yang keempat terkena najis. Yang kelima terbuka aurat. Ini terbuka aurat kalau sekilat gitu ya. Terbuka kemudian tutup lagi itu tidak apa-apa. Tapi kalau terbuka terus maka dia batal sholatnya. Kalau tidak sengaja loh ya, kalau nggak sadar loh ya. Misalnya sedang sholat ini ibu-ibu misalnya nih ya, pas begitu berdiri lagi itu apa namanya nih rukuhnya itu masih tersibak ke atas, belum turun gitu loh, belum turun. Kan kelihatan tuh ininya betisnya termasuk aurat. Maka apa? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja, biarin aja isis gitu. Nah itu malah batal sholatnya. Isis itu dah. Ada angin seliwir. Kemarin pernah terjadi Pak Gran Imam, sarungnya lepas, melorot. Itu dipakai lagi itu batal nggak kira-kira? Bagus ya. Ini itu real itu ya, berarti ada. Oke. Jadi ada pas lagi sholat ini misalnya. Sedang sholat ini sarungnya itu melorot, tapi nggak terbuka aurat kan, masih ada pakai celana gitu kan, cuma lepas aja digini-gini dulu gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi kita ambil hikmahnya apa? Ikan itu kenceng, tuh bayangkan kalau nggak pakai celana ya. Jadi ada tadi ada yang salam gini, ada salaman, sekarang ada yang imam sarungnya lepas ya. Ya namanya juga ini ya, nggak disengaja itu kan, kecuali kalau disengaja ya. Itu terbuka aurat bapak-bapak misalnya kancingnya sini, kancing ini ada yang lepas, beningnya itu ada yang lepas sehingga kelihatan udelnya, nggak pakai kaos dalam. Nah itu juga aurat itu, udah kelihatan itu ya. Atau ibu-ibu, yang rawan kan ibu-ibu kalau pas mau berdiri itu loh, dari sujud kemudian berdiri, seandainya belum terlengkap semua turun rukuhnya itu bisa kelihatan auratnya. Kalau bapak-bapak kemungkinannya itu pas sujud, pas sujud kalau tidak sampai sarungnya itu bisa jadi itu tersingkap. Jadi melebihi betis nantinya. Kalau enggak hati-hati ya. Makanya bapak-bapak tetap harus pakai celana ya. Pakai ya ibu-ibu juga. Ketika sholat tetap harus memakai celana pendek maksudnya. Dia terbuka aurat ini penting Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang mungkin banyak itu kelihatan auratnya terbuka aurat adalah perempuan. Jadi hati-hati. Ini sebentar lagi nih biar Anda jawab. Berikutnya yang keenam taghyirul niyah, yaitu merubah niat.
Apa maksudnya merubah niat itu? Dia tadinya sholat zuhur, pas lagi sholat zuhur, kelingan aku urung sholat subuh, asal sholat subuh saya. Itu merubah niat. Atau merubah niat, tadinya dia berjamaah, kemudian nggak mau aku mufarokoh, masih ingat nggak mufarokoh? Itu aku kemudian keluar. Jadi sama-sama berjamaah, tapi dia nggak mau ngikutin imam. Nggak seret dengan imam misalnya, dia harus, nah itu merubah niat berjamaah, jadi nggak mau berjamaah meskipun gerakannya bersamaan, tapi dia nggak mau ngikut imam. Taghyirul niyah. Jadi makmum terus yang belakangnya gini kan berubah niat itu dari makmum jadi imam lagi. Iya. Atau itu dibolehkan gitu? Boleh. Dan jadi makmum, jadi imam itu harus diniatkan dalam kitab Sapinah itu. Jadi imam itu harus diniatkan jadi imam. Jadi misalnya ada yang memberi syarat dehem atau menepuk ini misalnya, maka sudah niatkan jadi imam. Jadi imam. Kalau ucapan apa dalam hati saja Allah misalnya ada niat sholat. Oh, niat enggak usah dilisankan, berarti sudah niat jadi imam. Artinya apa? Dia nanti diikutin. Imam itu kan di depan, makmum itu kan di belakangnya. Berarti kalau kita sudah ada isyarat, kita jadi imam. Jadi bacaannya, takbirnya dijaharkan dibandingkan sendiri. Kemudian kalau misalkan ada bacaan yang bisa dijaharkan pas maghrib, misalnya rakaat kedua, rakaat ketiga, pas rakaat kedua maka dijaharkan. Iya, sudah otomatis niatnya nggak usah niat jadi imam, nggak usah otomatis itu dia sadar aja menjadi gerakannya aja sudah. Oh ini saya diimamin, saya dijadikan imam. Gih. Jadi taghyirun niat. Kemudian wastidbaru kiblah, termasuk yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Ini dalam keadaan normal ya. Kalau tidak tahu, beberapa keluarga saya itu kalau ke rumah saya itu menghadapnya ke selatan kalau sholat. Pas awal, karena nggak tahu sholat arah kiblatnya sebelah mana. Nah itu tidak tahu, bukan bukan pembatal sholat itu, karena ketidaktahuan. Maka yang lebih bagus adalah bertanya di mana arah kiblat. Kalau membelakangi kiblat, sholatnya menghadap ke timur, maka kalau di Indonesia ya, maka dia sholatnya batal. Kalau batal berarti tidak sah. Nah, beda lagi kalau pas di perjalanan atau di pesawat, di kendaraan. Maka niatnya dengan kiblatnya itu sudah mengikuti dari arah itu kemana. Kalau pas kan kita nggak niatkan ke arah, tapi menyesuaikan kendaraannya atau pesawatnya. Kalau pas bingung itu nggak apa-apa ya. Kalau sekarang kayaknya sudah ada zaman canggih ya, arah mana kiblat. Setidaknya kalau siang dari matahari itu kan jadi patokan antara dari lihat bayangan kan udah ketahuan ini barat timurnya udah ketahuan. Oke. Di rumahnya orang Hindu kan saya sholat nggak ada Oh iya. Makanya pentingnya kita bertanya kepada yang paham tempat ya. Kita bertanya yang mana arah kiblat, kalau nggak tahu kiblat mana arah baratnya mana gitu aja kan lebih enak. Ya. Dulu pernah saya bahas kiblatain ya. Bukan di sini ya. Masalah kiblatain. Ada dua pas Palestina itu ya. Ini pasal Isra Mi'raj jadi pas. Yang ke-8 makan. Kalau pas sholat makan itu batal. Tetapi sebelum sholat dengan makan itu tidak membatalkan wudu. Cukup kumur-kumur. Tapi kalau misalnya lebih mantap lagi wudu lagi nggak apa-apa. Gosok gigi terutama yang kalau makan yang bau. Minum juga. Sedang sholat tidak boleh minum, bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ke-10 terbahak-bahak. Kohah itu artinya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Hahaha.
Kemudian yang terakhir wariddah, yaitu riddah itu murtad. Murtad artinya kembali. Jadi bertertolak, menolak dari Islam. Saya kira itu yang bisa sampaikan dari 11 hal-hal yang membatalkan sholat. Saya merujuk dari kitab Takrib Abu Suja. Ada waktu 6 menit. Silakan. Berapa? Iya. Silakan bertanya. Bapak Ibu silakan bertanya. Kalau cukup alhamdulillah bisa pelonjoran dulu. Nggih. Saya kemarin pas yang sholat itu kan sholat zuhur. Itu imamnya itu baru 2 rakaat. Terus assalamualaikum, saya juga lupa, saya bilang astagfirullah gitu. Karena kan subhanallah gitu. Dia juga sholat akhirnya berdiri. Setelah itu kok dia enggak pakai sujud sahwi itu. Katanya harus pakai itu biarpun setelah salam, karena dia menyadari iya saya keliru. Baru sebabkan assalamualaikum gitu. Makanya saya mengingatkan dia itu pas lupa astagfirullah baru berdiri. Bukan subhanallah terus. Dia lupa enggak pakai sujud sahwi itu termasuk sah apa enggak? Ya. Mungkin imam ini sujud sahwi itu dilakukan ketika ada gerakan rukun yang terlewat karena lupa. Nabi Muhammad saja itu pernah sholat zuhurnya, sholat zuhur apa sholat asar itu hanya 2 rakaat. Makanya kata sahabatnya itu, wih, ada kabar baru ini, sholatnya diringkas. Dikira sholat zuhurnya di 2 rakaat. Ternyata apa? Nabi itu lupa. Lalu apa? Nabi nambah lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Kalau cerita Nabi itu kan memang untuk kita semua ya. Lalu bagaimana dengan kasus tadi itu? Ada imam sholat zuhur ya, harusnya 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Lalu makmum itu karena salah, dia belum tahu ilmunya, harusnya subhanallah bacanya astagfirullah. Tapi imamnya mungkin paham, astagfirullah, oh iya, ada yang salah, nambah lagi 2 rakaat. Kemudian assalamualaikum, selesai. Nah, sebaiknya si imam itu menambahkan sebelum salam itu menambahkan sujud sahwinya. Jadi setelah selesai, ada yang menyebutkan setelah salam kemudian sujud 2 kali, ada yang sebelum salam sujud sahwi. Dulu pernah ya sujud sahwi dulu 2 kali. Jadi 2 kali sujud sahwinya. Imamnya belum tahu Pak ya. Karena imamnya belum tahu ya sudah, ya alhamdulillah. Sholat aja sudah, alhamdulillah. Yang kita pentingnya belajar gitu ya. Kalau lupa, namanya orang lupa itu nggak bisa apa-apain, udah nama lupa. Ada yang lupa rakaat, ada yang lupa misalnya habis ruku, habis bacaan Al-Fatihah langsung sujud misalnya ya, bisa jadi itu karena lupa. Oke, yang lain ibu-ibu atau blok selatan? Oke. Cukup nggih pas 7 masih ada 4 menit ding. Ini 7.20 sini. Nggih. Tadi itu yang membatalkan sholat itu kan gerakan itu. Pernah saya dengar tuh kalau gerak 3 kali di lokasi yang sama itu katanya sudah batal gitu. Misalnya kita nyamuk gini, kok nyamuknya udah kena temennya ini lagi datang lagi. 3 kali lokasi yang sama katanya sudah batal katanya gitu. Ya, nyamuknya naksir. Itu ini kan Nggih. sampai 3 kali itu. Nggih. Jadi tadi sampaikan saya tidak sampai mengetahui dasarnya harus dibatasi 3 kali gerakan atau berapa ya. Cuma kalau bisa ada nyamuk ditekan. Jadi bukan garuk, kalau ini kan tambah gerakan gini lepas. Dan pokoknya itu menghilangkan sakitnya itu saat kan sakit-sakitnya digigit nyamuk kan nggak sampai lama banget. Ditekan aja itu untuk gatel ya. Itu tidak nggak sampai digaruk-garuk. Ada juga yang menyampaikan kalau takbir ihram sampai 3 kali berturut-turut kok salah terus, maka wudu lagi itu ya. Itu tidak termasuk membatalkan wudu. Misalkan Allahu Akbar, kan ada yang kurang mantep. Allahu Akbar. Kurang mantep, balik meneh. Allahu Akbar. Kurang mantep. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah ping telu
Kalau sudah 3 kali itu batal. Nah, itu tidak ada yang dasar itu ya. Sampai 3 kali kurang mantap terus. Padahal yang sholat sendirian itu berjamaah tuh. iya mau berjamaah mau bersendirian. Ya, kalau berjamaah kan otomatis lucu sekali tuh. Iya. Kalau Idul Fitri. Nggih, jadi ada orang Idul Fitri itu kan 7 dengan 5 ya. Idul Adha. Dia lagi sholat sendirian, kurang mantap. Jadi makmum misalnya, Allah Akbar. Tadi sore apa ya, Kap? Ada yang sholat sudah salam, assalamualaikum, dia belum. Dia berdiri masih juga duduk. Wah ini gimana ini? Itu termasuk yang berselisih dengan imam itu adalah tidak langsung mengikuti gerakan imam. Berarti yang pakai jaket itu, Pak? Jaket hitam ya. Tadi pakai mantel pas keluarnya. Jadi saya sudah selesai, kan saya masbuk. Loh itu kok belum selesai juga? Wah hebat banget bacaan apa itu? Ya saya tidak tahu ya. Bareng-bareng sama teman-teman atau belakangan? Iya sama dengan saya. Jadi kan sudah salam selesai, kemudian saya berdiri. Itu masih ini tahiyat. Saya udah berdiri itu, sudah ruku, baru salam. Jadi udah ketinggalan kemana-mana. Waktu itu saya bilang saya ke depannya gini. Biar depan tanya saya enggak gitu. Oh, okay. Ya, itu termasuk yang berselisih atau menyelisih imam? Enggak cuma sekali itu berarti. Saya tidak tahu. Cuman tadi pas asar ya. Tadi kan asar saya masbuk. Saya kira itu ya. Jadi kalau ada yang gerakan sampai 3 kali takbir itu tidak membatalkan sholat. Tapi ya enggak sampai 3 kali juga ya takbir ya Allahu Akbar sudah. Karena yang menentukan sahnya itu kan bukan kita. Enggak mantap. Itu adalah haknya Allah ya yang menentukan kita itu layak enggaknya itu ya. Apalagi makmum. Oke, saya kira itu cukup. Ya alhamdulillah. Kita akhiri dengan bersama-sama. Sebentar, minggu depan kita masih atau tetap atau karena mau pemilu ini atau libur? Gimana kira-kira pegawainya berarti Pak? Libur aja. Oke, kalau saya mah oke aja Bang. Itu kan yang pemilu kan hari Rabunya. Malam Rabu kan ini kan malam Rabu. Rabunya kan pemilu. Nah, kita libur apa buatan? Malam coblosan. Berarti 2 kali libur sama Selasa. Pak Fatur Rahman. Oh, Fatur Rahman juga libur. Enggak ya, cuman ditanya libur enggak sih? Berapa ya Pak? Kalau aturannya mengumpulkan massa itu nggak boleh katanya ya. Ada yang ke pemilu. Yang pokoknya libur aja Pak. Oke. Ya kita liburnya itu karena kita jaga-jaga ya. Nanti dikiranya Pak Ot kampanye gerakan 10 menjelang. Jadi ya hari tenang. Kalau tanggal hari Ahad tanggal 10 sampai jam 12 itu masih boleh. Boleh mau rame-rame terserah. Tapi setelah itu 6.00 hari Senin itu stop, nggak boleh. Setahu saya. Jadi kita sepakati besok libur ya. Kita menghormati hari tenang. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Pak Fatur Rahman juga libur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.